Shalom. Selamat malam semuanya. Firman Tuhan katakan, tetaplah terus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur di saat musim di dalam setiap hidup kita. Tetap percayalah bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur dalam setiap musim kehidupan kami. Kami selalu tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, iman percaya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami, keluarga kami, pribadi kami, selalu kami serahkan kepadamu. Biarlah sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Begitu juga malam yang indah ini ya Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati. Sebentar lagi kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah sorak-sorai kemuliaan dari surga turun dalam setiap hati dan pikiran kami. Agar kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
kita terus tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas
selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Biarlah kebaikan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Biarlah setiap kebaikan itu selalu kita gunakan untuk memberkati orang lain. Saat kau diberkati, berkatilah orang lain. Haleluya.
baik dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tetap percaya saat kita mau mengandalkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan iman percaya kita, tetaplah percaya Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam setiap keluarga kami Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu ada dan sangat nyata dalam setiap hidup kami. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dalam hidup kami. Ya, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tetap meyakinkan hidup kami, iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap teguh dan percaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Balut hati kami Tuhan. Kalaupun hari ini kami sedang merasa di dalam kehampaan hidup kami, datanglah hampiri kami Tuhan. Peluklah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kau sungguh besar dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Tetap percayalah bahwa janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Yes, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ku punya Tuhan yang besar. Kami serahkan kepada hamba-Nya, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya ya Bapa, kami telah menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Oleh karena iman kami pertahankan hanya untuk-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, bila pada saat malam hari ini Tuhan,
Kami mau bersepakat hati Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau mendengarkan nasihat daripadamu Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, ini berasal daripadamu saja ya Bapa. Urapi setiap telinga yang mendengarkannya Tuhan, setiap hati yang mau untuk mengerti setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam keadaan yang tentunya kita diberkati Tuhan kalau kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Pada saat malam hari ini saya akan membagikan satu hal yang menurut saya ini menarik dari kisah perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Namun sebelumnya saya mau mengungkapkan ya satu hal yang menarik tentang sebuah nama. Ya kan? Masing-masing kita pasti punya nama kesayangan. Baik itu dari orang tua kita, gitu kan, atau dari teman dekat kita, sahabat-sahabat kita, teman kita. Pasti kita punya ada nama khusus, nama kesayangan yang diberikan orang lain bagi kita. Nah, masing-masing orang memanggil kita dengan nama yang berbeda. Gitu kan. Itu ada karakternya tersendiri. Mungkin si A memanggil saya dengan sebutan seperti apa karena dia menganggap saya sesuai dengan karakter yang dia lihat. Misalnya, karena saya mengajar di sekolah, jadi peserta didik saya panggilnya Miss karena saya yang mengajar mereka. Tetapi ketika bertemu, misalnya di gereja atau di ibadah youth, mereka kebanyakan panggil Kak. Karena kami berada dalam satu komunitas yang sama seperti itu. Nah, pada waktu itu, di dalam budaya Ibrani, bangsa Israel, nama menjadi sesuatu yang bermakna. Ya, tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tapi nama juga mencerminkan karakter, sekali lagi ya, karakter, identitas, dan peran seseorang. Misalnya kalau di rumah saya akan panggil papa saya ya papa, gitu kan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Tetapi ketika saya pergi bersama dengan ayah saya di masyarakat, papa saya di masyarakat, pasti akan dipanggil sesuai dengan namanya, Pak Sutoyo, seperti itu. Tapi ketika di pekerjaannya mungkin dipanggil, halo Pak, sesuai dengan jabatannya seperti itu. Banyak sekali ya, kita pasti sering kali mendengar orang lain memanggil kita dengan sebutan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, dalam konteks ini nama-nama Allah muncul dalam perjanjian lama. Tentunya kita tahu ya bahwa nama Allah orang Israel menjadi nama yang suci, gitu kan, Yahweh, yang bahkan waktu itu orang Israel pun tidak boleh menyebutkannya nama Yahweh itu. Karena apa? Karena nama itu begitu suci, gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenal satu nama, gitu ya, nama Allah yang diberikan bangsa Israel kepada Allah kita, karena bangsa Israel telah mengalami kemenangan daripada Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan sebelum firman Tuhan tadi ya, bahwa kemenangan kita itu hanya berasal dari Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran, pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Sekali lagi Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 dikatakan demikian. Lalu datanglah orang Amalek
dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin, berbahagialah kita yang masih bisa mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti pengantar saya tadi di awal, bahwa masing-masing kita punya nama-nama kesayangan, nama panggilan tertentu yang diberikan orang kepada kita. Sama seperti Allah kita, Allah orang Israel pada waktu itu di perjanjian lama, orang Israel memanggil Allahnya sesuai dengan apa yang mereka alami atas kuasa Tuhan. Nah, di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai 16 ini, bahwa orang Israel menyebut Allah mereka adalah Tuhan dengan panji-panjinya. Atau di dalam bahasa aslinya adalah Yehovah Nisi. Jadi pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Yehovah Nisi. Nah, jika kalau kita perhatikan dari Keluaran pasal yang pertama sampai pasal yang ke-14 ini kisah di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir. Pasti kita semuanya sudah tahu ya, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Tiberau, dan lain sebagainya. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya sampai di pasal yang ke-16, ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka harus berjalan di padang gurun, mereka harus mengalami kesulitan, bahkan pada saat itu juga mereka mengalami pertengkaran. Kita mau buka di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-7, ini mengisahkan tentang bangsa Israel ketika di Masa dan Meriba, di mana pada waktu itu mereka bertengkar karena tidak ada air. Bahkan di sebelum-sebelumnya juga mereka marah karena mereka tidak bisa makan dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan menurunkan mana itu tadi. Nah, mengapa ini semua bisa terjadi ya? Bangsa Israel yang harusnya bersyukur bebas dari tanah perbudakan, tetapi mereka masih bersungut-sungut. Di kitab lain dikatakan bahwa memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, kita mau melihat apa yang mempengaruhi mereka untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, apa yang mempengaruhi mereka bertengkar, apa yang mempengaruhi mereka untuk
marah kepada Musa, yang pertama adalah mereka merupakan bangsa yang baru terbentuk. Jadi ketika bangsa Israel yang berada di tanah Mesir pada waktu itu keluar, mereka menjadi satu komunitas yang besar, menjadi satu bangsa yang baru terbentuk. Sehingga mereka belum memiliki pengalaman militer bersama. Kita tahu ya bahwa pada zaman dulu, bahkan sebelum Indonesia juga merdeka kan sering ada pertengkaran, saling memperebutkan wilayah-wilayah untuk dikuasai, untuk merdeka. Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, mereka menjadi bangsa yang baru terbentuk. Jadi mereka masih banyak belajar untuk bisa dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Kemudian yang kedua, mereka harus berada di padang gurun. Mereka harus berjalan di teriknya panas, meskipun nantinya Tuhan akan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Betapa sulitnya air, betapa sulitnya bahan makanan yang akan mereka temui. Bahkan mereka berpikir lebih enak, lebih baik ketika mereka berada di tanah Mesir. Ya, itu yang kedua, mereka berada di tengah padang gurun. Kemudian yang ketiga, mereka harus belajar bergantung dengan Allah. Terbukti ketika mereka keluar dari tanah Mesir, melalui Laut Tiberau, mereka percaya bahwa itu adalah kuasa daripada Tuhan. Jadi mereka belajar terus bergantung pada Allah. Karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selama perjalanan menuju tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu tadi. Jadi mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bangsa Israel sangat bergantung pada penyediaan Allah, baik itu makanan, air, dan juga perlindungan dari musuh-musuh mereka. Tibalah sampai di Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 yang telah kita sama-sama baca, bahwa dalam kisah ini bangsa Amalek datang untuk melawan orang Israel yang pada saat itu berada di Rafidim. Nah, bangsa Amalek ini adalah suatu suku yang berpindah-pindah, yang tinggal di daerah padang gurun. Mereka dikenal sebagai musuh besar Israel. Karena apa? Karena mereka sering menyerang dari belakang, memanfaatkan kelemahan dan kondisi lemah bangsa Israel. Kita mau membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi orang Amalek ini menjadi orang yang tidak takut dengan Allah. Mereka tidak tahu bahwa bangsa yang mereka serang itu adalah bangsa pilihan Allah. Maka dikatakan mereka tidak takut Allah. Nah, di dalam teks bacaan yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, ada 4 tokoh yang sangat kontras untuk kita sama-sama pahami, di mana Musa menjadi pemimpin spiritual pada waktu itu. Tentunya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, memimpin semua pasukan yang ada, bahkan mengarahkan untuk Yosua dan lain sebagainya, Yosua, Harun, dan juga Hur. Nah, Musa secara khusus pada waktu itu ketika menghadapi orang Amalek, Musa memimpin secara spiritual. Sedangkan Yosua yang ikut berperang sebagai pemimpin militer. Sedangkan Harun dan Hur
sebagai penopang Musa. Musa bersama-sama dengan Harun dan juga Hur naik ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Sedangkan Yosua melawan orang Amalek bersama dengan bangsa Israel yang lain. Nah, dari sini kita mau sama-sama belajar bahwa sudah ada suatu kepemimpinan yang baik, pembagian tugas yang baik. Ada yang secara khusus, secara spiritual dengan doa, dan juga langsung secara eksekusi. Nah, ini yang dilakukan Musa, Yosua, Harun, dan Hur pada saat itu ketika menyerang orang Amalek, menghadapi orang Amalek pada saat itu. Nah, ada beberapa ayat yang mau saya soroti. Kita akan buka di ayat yang ke-15. Maaf, ayat yang ke-11. Keluaran 17 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Mengangkat tangannya, Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya coba mencari maksud mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Seperti ini bisa dikatakan mengangkat tangan, seperti ini juga bisa mengangkat tangan, seperti ini juga bisa dikatakan mengangkat tangan. Gitu kan? Kalau kita bisa biasanya lihat ya, kalau saya dulu lihat di film-film gitu kan, kalau ada polisi yang menangkap seorang pelaku kejahatan, pasti angkat tangan. Tanda apa ini? Tanda menyerah. Ya kan? Saya coba cari, ternyata mengangkat ini dari kata yarim, yang berarti mengangkat atau meninggikan. Ya, mengangkat atau meninggikan. Saya coba cari, apakah di dalam perjanjian lama ini ada kata lain tentang mengangkat? Ternyata banyak sekali ya. Tetapi penggunaan kata yarim di dalam Keluaran 17 ayat 11 ini dimaksudkan untuk menjadi simbol meninggikan Tuhan. Misalnya ya, mengangkat barang. Di sini bisa dikatakan mengangkat barang. Mengangkat. Tapi di sini mengangkat dengan maksud meninggikan. Berbeda ya, kalau ini tadi kan menyerah. Meninggikan. Jadi berada di atas kepala kita. Jadi pada saat itu Musa tidak hanya mengangkat tangan seperti ini. Mengangkat tangan, meninggikan. Dengan maksud meninggikan. Jadi di dalam kata yarim ini lebih banyak digunakan untuk simbol spiritual. Artinya apa? Apa yang dilakukan Musa mengangkat tangannya itu tidak semata-mata hanya pengen mengangkat tangannya saja. Tetapi dengan maksud, dengan simbol bahwa ia meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Artinya apa? Dia meletakkan kuasa Tuhan, meletakkan pribadi Tuhan di atas segalanya. Dia menyerahkan apa yang terjadi atas bangsa Israel ketika harus melawan bangsa Amalek. Jadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, berharap Tuhan yang mengatasi semua yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian kita akan membuka lagi di ayatnya yang ke-15. Ini yang menjadi tema kita, Yehova Nisi. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah panji-panjiku. Jadi dalam terjemahan aslinya dikatakan Tuhanlah panji-panjiku, ini Yehova Nisi. Ya, sebutan Allah bagi bangsa Israel
Bangsa Israel menyebut Allah itu Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Yahweh, Elohim. Dan pada saat ini karena Musa menyadari atas kuasa Tuhan atas bangsa Israel yang mampu membuat bangsa Israel menang. Akhirnya Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Yehovah Nisi. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan atas bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Nisi ini yang berarti panji atau bendera. Panji atau bendera atau suatu tanda. Ya, yang sering kali digunakan untuk merujuk panji kemenangan atau tanda kemenangan. Ya, misalnya ya, dalam suatu pertandingan, misalnya pertandingan se-Asia, Asian Games, masing-masing negara akan membawa benderanya masing-masing. Ketika menang, maka bendera negaranya itu yang akan dikibarkan sebagai bukti kemenangan atas bangsanya yang mampu mengalahkan negara lain dalam suatu pertandingan ya. Sama seperti di ayat yang ke-15 ini. Musa mau mendeklarasikan kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Ya, atas kuasa Tuhan. Musa menyadari bahwa apa yang dilakukannya, ia mengangkat tangannya, ia melihat ketika tangannya diturunkan, bangsa Israel menjadi kalah. Tapi ketika ia mengangkat tangannya meninggikan Tuhan, ia bisa melihat bahwa Tuhan bekerja atas bangsa Israel dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, panji ini merupakan tanda otoritas atau perlindungan. Jadi Tuhanlah panjiku. Musa mau menyatakan bahwa Tuhan ini tempat perlindungan, tempat keselamatan, keamanan bagi bangsa Israel pada saat itu. Panji juga digunakan untuk menandai tempat berkumpul atau sebagai tanda kehadiran dan pengawasan Tuhan. Ya, jadi yang dimasukkan di sini, Tuhanlah panji-panjiku. Artinya apa? Tuhan hadir pada saat itu bersama-sama dengan bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Jadi ada dua hal yang mau kita pelajari, bahwa pada saat itu mengapa dikatakan Tuhanlah panji-panjiku? Karena yang pertama adalah ada perlindungan daripada Tuhan, dan yang kedua adalah Tuhan hadir bersama-sama dengan bangsa Israel sehingga kemenangan itu bisa terjadi. Hal penting yang perlu kita pelajari dari kisah ini, dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Musa pada saat itu adalah adanya peran Allah sebagai sumber kemenangan. Peran Allah sebagai sumber kemenangan. Kemenangan Israel tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau kemampuan mereka untuk menyerang menggunakan alat-alat yang mereka punya, tetapi ada pertolongan dan campur tangan Allah. Ketika Musa mengangkat tangannya yang melambangkan doa dan ketergantungannya kepada Allah, Israel unggul. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin dan sumber kemenangan sejati. Nah, ini yang sama-sama perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak sekali kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai dalam kehidupan kita. Tapi kita mau lihat, apakah itu semata-mata kita hanya menggunakan kemampuan kita saja? Atau kita menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita itu
Tuhan yang sanggup melakukan semuanya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita mau pasti Tuhan akan lakukan. Kalau itu seturut dan berkenan kepada Tuhan. Jadi kemenangan dalam pertempuran hidup. Yang pertama yang menjadi refleksi dalam hidup kita adalah kemenangan dalam pertempuran hidup. Jadi pertempuran hidup tidak hanya terbatas pada ketika kita saling lawan-melawan dengan musuh kita gitu kan. Seperti militer, bukan, tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan itu menjadi sumber kemenangan dalam hidup kita. Sumber kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menghadapi pergumulan, permasalahan, kekhawatiran dan lain sebagainya, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di organisasi, masalah di kesehatan pun di dalam diri kita sendiri, bahkan tantangan apapun yang mungkin kita hadapi, kita dapat menjadikan Tuhan sebagai panji keselamatan. Dengan cara apa kita mau meninggikan Tuhan di atas segala permasalahan hidup kita, di atas segala yang kita alami, di atas segala kemampuan kita. Kalau kita sudah berhasil meninggikan Tuhan di atas semuanya itu, di atas ego kita, dan kita berdoa konsisten ya seperti Musa tadi, konsisten meninggikan Tuhan, konsisten menyerahkan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sampai kemenangan diterima oleh bangsa Israel. Sama, kita mau senantiasa meninggikan Tuhan di atas semua yang kita hadapi, berdoa kepada Tuhan dan konsisten sampai kita menyadari bahwa Tuhan campur tangan dan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua adalah kita mampu mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Pada saat itu Musa menyadari bahwa ia menjadi pemimpin bangsa Israel itu karena Tuhan sendiri yang memilihnya. Karena Musa menyadari bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Dan Allah sendiri yang menjadi pemimpin bangsa itu. Sehingga menyerahkan setiap apapun yang dialami oleh bangsa Israel. Karena apa? Musa bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber pemimpin kehidupannya. Jadi ini yang bersama-sama mau kita pelajari bahwa kita mau yakin dan percaya Tuhan itu panji keselamatan kita, panji kemenangan dalam hidup kita. Yehova Nisi itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, Tuhan yang besar. Kita mau bersama-sama merefleksikan kehidupan kita, apakah sejauh ini kita masih mengandalkan kekuatan kehidupan kita sendiri, mengandalkan skill kita, mengandalkan kepintaran kita, sampai kita lupa bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar yang mampu mengendalikan kehidupan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan
tunaikan. Dan perenungan yang bersama-sama kami renungkan ini Tuhan, bahwa Engkau panji keselamatan kami, bahwa Engkau panji kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, seluruh detail hidup kami Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar meninggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Engkau adalah Yehova Nisi Tuhan. Engkau adalah panji kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin pada saat ini masih dalam keadaan kelemahan tubuh. Mereka yang berseru kepadamu Tuhan, meminta kesembuhan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan lawatan-Mu, Tuhan yang akan memberikan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan mungkin Tuhan pada saat ini kami yang masih ragu akan kuasa-Mu Tuhan, kami yang mungkin masih belum bisa mengalami kasih-Mu Tuhan, mari ya Bapa, Engkau lawat kami secara pribadi Tuhan, ketuk setiap hati kami Tuhan, sehingga kami mampu mengalami kasih-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yang mungkin pada saat ini Tuhan berada dalam kekhawatiran, kami yang berada dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber kemenangan kami. Kami percaya Engkau yang mampu Tuhan membebaskan setiap belenggu itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur sore hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memenuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu telah kami terima sepenuhnya. Terima kasih Yesus, kami akan menutup ibadah kami. Kiranya kasih karunia daripada-Mu, damai sejahtera, sukacita, bahkan semua berkat yang baik yang datangnya daripada Engkau turun atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.